Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa untuk mata kuliah pendampingan sosial atau asistensi sosial yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih telah bergabung di kanal YouTube saya untuk mengikuti perkuliahan. Untuk pertemuan kali ini pertemuan dilakukan dengan online. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mari kita awali perkuliahan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pendampingan sosial ya. Pertama akan saya ajak teman-teman untuk belajar tentang yang namanya pengembangan masyarakat dan bagaimana kaitannya dengan pendampingan sosial. Pengembangan masyarakat atau disingkat dengan PM adalah proses membantu orang-orang biasa agar dapat memperbaiki masyarakatnya melalui tindakan-tindakan kolektif. Jadi prinsip atau semangat dalam pengembangan masyarakat itu adalah proses membantu. Proses membantu di sini artinya pengembangan masyarakat adalah membantu masyarakat agar masyarakat itu bisa meningkat kualitasnya dan dilakukan dengan tindakan-tindakan kolektif atau bersama-sama, sehingga tujuan daripada pengembangan masyarakat itu adalah memperbaiki kualitas hidup seorang. Secara akademis, pengembangan masyarakat dikenal sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Kalau di awal adalah definisinya soal proses membantu, proses membantu, kemudian memperbaiki masyarakat dan dilaksanakan dengan tindakan kolektif. Membantu, memperbaiki kolektivitas. Sedangkan dalam pengertian secara akademis, pengembangan masyarakat itu adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jadi dari lemah menjadi kuat, dari tidak berfungsi sosialnya menjadi berfungsi sosial, ya kan? Dari tahu menjadi tahu, dari pesimis menjadi optimis, dari diam menjadi bergerak. Ya, ada perubahan dari titik A ke titik B, B ke C, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara memperbaiki kualitas hidup? Yaitu melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka. Jadi menggunakan sumber-sumber yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Maka perlu
melakukan identifikasi atau asesmen terhadap sumber-sumber yang ada atau yang dimiliki oleh mereka. Apakah itu sumber daya yang bersifat alami yang disediakan oleh alam, misalkan geografis, kan, atau sumber daya kemampuan atau kompetensi, atau peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh mereka itu apa. Dan yang tidak kalah pentingnya, pemberdayaan atau pengembangan masyarakat itu prinsipnya adalah partisipasi sosial. Keterlibatan masyarakat ini akan membantu, ya, membantu dalam upaya pengembangan masyarakat. Karena siapa yang lebih mengetahui dari sumber-sumber yang mereka miliki kecuali masyarakat itu sendiri. Siapa yang mengetahui kelemahan, siapa yang mengetahui kekurangan kecuali dari masyarakat itu sendiri. Maka partisipasi sosial menjadi sebuah keniscayaan, ya. Keterlibatan masyarakat menjadi keniscayaan, ya, pada prinsip pengembangan masyarakat. Sebagaimana disampaikan Soeharto tadi. Kemudian Johnson juga menyampaikan bahwa pengembangan masyarakat merupakan spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro atau makropraktis. Spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro. Ya, walaupun pekerjaan sosial levelnya terbagi menjadi 3, ada mikro, meso, dan makro, tapi dalam perspektif Johnson, pengembangan masyarakat itu adalah spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro atau makropraktis. Tentu memiliki alasan sendiri mengapa kemudian pengembangan masyarakat itu dikategorikan dalam konteks makropraktis atau setting faktor pekerjaan sosial. Barangkali Johnson menyoroti bahwa masyarakat adalah masyarakat luas, bukan pada masyarakat yang bersifat komunitas, kelompok, atau organisasi. Kira-kira begitu. Pengembangan masyarakat secara umum meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor seperti pekerjaan sosial, masyarakat setempat, lembaga donor, serta instansi terkait yang saling bekerja sama mulai dari perencanaan atau perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut. Kita dapat lihat bahwa proses pemberdayaan itu adalah perencanaan, pengkoordinasian, ya, dan pengembangan aktivitas melalui program yang sangat, ya, syarat akan keterlibatan aktor-aktor. Pekerja sosial misalnya terlibat di situ. Masyarakat melalui partisipasi sosial juga terlibat. Lembaga donor, ya, yang membiayai. Keterlibatan aktor tadi itu dimulai sejak perancangan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Jadi clue-nya jelas, ya, keterlibatan masyarakat dan aktor. Kemudian tadi di awal, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan peningkatan kualitas itu.
Nah, dalam proses pemberdayaan masyarakat dikenal dengan nama pendampingan atau asistensi. Pendampingan kalau menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan oleh pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah, serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Definisi yang disampaikan oleh Direktorat Bantuan Sosial, pendampingan itu adalah pemberian kemudahan. Jadi segala sesuatu ketika ada pendamping itu diharapkan akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudahan itu memang diberikan oleh seorang pendamping kepada klien untuk melakukan proses-proses dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah. Jadi dibantu. Maka prosesnya seorang pekerja sosial itu adalah membantu klien. Salah satunya adalah memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan serta memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah mendorong tumbuhnya inisiatif ya, dalam proses pengambilan keputusan, mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pengambilan keputusan sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Jadi pendampingan itu adalah clue-nya adalah kemudahan, ya kan? Mendorong inisiatif, ya kan? Dan yang terakhir adalah sampai kepada kemandirian. Itu pendampingan. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah Sumodiningrat menjelaskan bahwa pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Pendampingan dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Sumodiningrat definisi ini dapat diambil dua kata kunci. Pertama, bahwa pendampingan adalah mengoptimalkan. Mengoptimalkan artinya sesuatu yang tidak optimal, tidak maksimal, kemudian didampingi agar sampai kepada derajat yang lebih baik. Nah, pemberdayaan itu dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan atau perbedaan pemahaman dari pemberi dan penerima bantuan. Sehingga disinilah muncul masalah, maka potensi solusi di sini sangat menjadi pertimbangan bagi seorang pendamping dalam berhadapan dengan masalah tersebut. Pendampingan sebagai strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan dan mobilisasi sumber modal. Ini tiga strategi ya, tiga strategi pendampingan. Pertama adalah peningkatan kesadaran atau konseptualisasi, yang kedua adalah pelatihan kemampuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mobilisasi sumber modal. Ini tiga strategi menurut Sumodiningrat. Adapun tujuan pendampingan setidaknya secara garis besar itu ada dua. Pertama adalah memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi di lingkungan tersebut. Jadi ini
adanya perubahan di lingkungan tersebut. Pertama, tujuan pendampingan adalah adanya perubahan. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah. Jadi memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk meningkatkan kemampuan serta kepercayaan dalam menangani masalah. Nah, setidaknya ini pendampingan sosial itu terdiri atas tiga tujuan. Pertama adalah pendayagunaan potensi klien ini. Artinya apa? Potensi-potensi yang dimiliki oleh klien itu menjadi arus utama atau menjadi gerakan pertama, sehingga pada posisi ini klien itu ada dua kegiatan ya. Pertama adalah identifikasi potensi klien memiliki apa, klien memiliki kemampuan apa, klien memiliki memiliki sumber apa, klien memiliki keunggulan apa. Yang kedua adalah identifikasi klien. Ini di sini ada dua kegiatan minimal. Itu pertama adalah identifikasi potensi klien, yang kedua adalah identifikasi masalah klien. Yang kedua adalah rekayasa situasi dan kondisi pendukung klien. Nah, ini rekayasa atau menciptakan situasi dan kondisi agar klien itu mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Rekayasa untuk mendukung klien. Kemudian yang ketiga adalah accessibility klien, bahwa dengan adanya pendampingan sosial, bidang-bidang yang awalnya tidak mampu diakses oleh klien, maka kemudian klien dapat mengaksesnya dengan mudah dari sebelum adanya pendampingan. Inilah peran-peran pendampingan sosial ya. Pertama, pendayagunaan potensi klien, kedua rekayasa situasi dan kondisi pendukung klien, kemudian yang ketiga adalah accessibility. Sementara peran pendampingan sosial itu bisa dilihat dari tiga perspektif. Peran pertama adalah sebagai fasilitator, peran kedua adalah sebagai pendidik, dan peran ketiga adalah sebagai teknis. Tiga inilah minimal peran-peran pendampingan sosial itu. Kadang menjadi fasilitator, kadang menjadi pendidik, dan kadang menjadi peran-peran teknis yang dipakai. Ini penjelasannya. Yang pertama, fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini diantara lain adalah menjadi model, melakukan mediasi, negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Sebenarnya dapat dilihat di sini, menjadi fasilitator itu ya, sebagai pendamping sosial itu pertama bisa menjadi model ya, kemudian bisa menjadi mediator, bisa menjadi negosiator, motivator ya, pimpinan sidang untuk membentuk konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Ini fasilitator. Posisinya adalah memfasilitasi kebutuhan dalam pendampingan sosial.
Ini fasilitator. Sebagai pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, ya, serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. Perwakilan masyarakat, peran ini dilakukan dengan kaitannya interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Jadi menjadi pendidik itu ya, mendidik, ya, memberikan masukan, saran, bahkan arahan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya untuk bertukar gagasan dengan masyarakat yang didampingi. Peran teknis mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. Peran-peran teknis ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika seorang pendamping sosial tidak mampu melakukannya. Ini akan terjadi kendala yang sangat signifikan dalam proses pendampingan sosial. Nah, ini istilahnya dapat dilihat dari sini, ya, fungsi, peran, dan strategi. Misalkan strategi dan peranan pekerja sosial dalam pendampingan sosial. Misalkan konsultasi pemecahan masalah, perannya bisa menjadi fasilitator, pembela, pelindung. Strateginya adalah penelitian dan perencanaan. Kemudian manajemen sumber itu bisa menjadi fasilitator, broker, dan mediator. Strateginya adalah dengan aksi sosial. Pendidikan itu fungsi menjadi pendidikan itu bisa menjadi fasilitator, mediator. Strateginya adalah pendidikan masyarakat. Ini mudah dipahami nih. Coba nih, perannya ada fasilitator, pembela, pelindung, broker, mediator, kan? Ini dengan strateginya ada penelitian dan perencanaan, aksi sosial, dan pendidikan masyarakat. Teman-teman sudah pernah ini, ya, berbicara soal fasilitator nih di mata kuliah awal itu sudah kalian dapatkan. 5 kegiatan pendampingan sosial. Nah, maka 5 kegiatan itu tadi ini bisa dijadikan paku, ya. Pertama adalah motivasi, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun konseptualisasi diri atau penyadaran, ya, bahwa diri mereka itu memiliki potensi, bahwa masalah yang dilalui pasti akan selesai, bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Nah, motivasi, ya, diberikan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan diri, untuk membangun identitas diri agar ia memiliki kemauan dan semangat untuk keluar dari masalahnya sendiri. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, ya, sambil meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat, maka diberikanlah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, manajemen diri,
Yang keempat adalah mobilisasi sumber. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan dan pengembangan jaringan. Nah, dari 5 kegiatan pendampingan sosial ini, maka muncul yang dikenal dengan ini, 5 P. Ya, 5 P. Semuanya diawali dari P. Pertama adalah pemungkinan, ya, memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh klien menjadi mungkin untuk dilakukan. Yang kedua, penguatan, ya. Yang ketiga adalah perlindungan. Yang keempat adalah penyokongan, dan yang kelima adalah pemeliharaan. 5 P inilah ya yang menjadi kegiatan dari seorang pendamping sosial. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti tolong kepada teman-teman untuk bisa dipahami ya, dan diperkuat dengan literatur lain, sehingga pemahaman kita tentang pendampingan sosial itu semakin kaya. Baik, terima kasih. Kita tutup dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.